Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan atau kepincangan jalur pendidikan, Jurnal Lukman Hakim. Pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi dua persoalan utama, yaitu perluasan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan. Masih banyak anak yang putus sekolah, terlantar, serta tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama terkait perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan seharusnya tidak dibedakan berdasarkan gender atau jenis kelamin, status sosial, agama, maupun geografis atau kondisi bumi suatu wilayah. Namun realitanya atau kenyataannya, ketimpangan ini masih terjadi. Ketidakmerataan pendidikan di daerah 3T, Jurnal Ahmad Syafi'i. Akses pendidikan belum merata khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Tantangan besar yang dihadapi adalah akses pendidikan, kualitas yang belum merata, serta alokasi anggaran atau proses membagi sumber dana yang belum optimal atau belum baik. Pembangunan beberapa tahun belakangan cenderung atau agak miring terpusat di daerah Jawa dan Sumatera, sehingga wilayah seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua tertinggal. Hambatan geografis atau kondisi bumi, infrastruktur atau penunjang, dan sosial, Jurnal Amelia Vega dan kawan-kawan. Akses pendidikan yang merata masih terhambat oleh kondisi geografis, terbatasnya infrastruktur sekolah, kurangnya guru, dan terbatasnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Ketimpangan pendidikan antar wilayah, Jurnal Lilis Siratosi Nasihombing dan Naufal Vekusuma. Data menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah masih tinggi. Wilayah barat memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi, yaitu 8,66 tahun, dibandingkan wilayah tengah yang hanya 8,44 tahun dan wilayah timur 8,23 tahun. Masalah pendidikan di pelosok desa atau tempat yang sulit untuk dijangkau, Jurnal Syahira. Pendidikan di pelosok desa menghadapi banyak kendala atau banyak rintangan, seperti akses sumber daya yang terbatas, mutu atau nilai pendidikan yang rendah, dan kurikulum atau rencana pendidikan yang belum relevan atau berguna secara langsung dengan era atau masa globalisasi atau teknologi ruang lingkup dunia maupun kebutuhan dunia kerja. Banyak daerah belum merasakan manfaat pendidikan secara optimal walaupun pemerintah sudah berupaya. Ada beberapa tawaran solusi dari jurnal yang saya bahas tadi. Yang pertama ada kolaborasi atau kerjasama pemerintah, masyarakat, dan teknologi. Pemerataan pendidikan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan kurikulum, pengumpulan data, dan pemantauan pendidikan. Kerjasama antara publik dan swasta harus diperkuat untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, termasuk melalui program-program khusus wilayah 3T agar sejalan dengan SDGs atau tujuan pembangunan pendidikan. Yang kedua ada transfer dana pendidikan ke daerah. Diperlukan peningkatan transfer dana khusus pendidikan ke daerah sebagai cara untuk menurunkan ketimpangan pendidikan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur atau penunjang seperti bangunan sekolah, fasilitas belajar, dan sarana yang mendukung untuk proses pembelajaran. Yang terakhir ada peningkatan mutu pendidikan. Solusi untuk pemerataan pendidikan meliputi memperkuat perencanaan pendidikan tingkat desa, memperluas akses PAUD, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, membangun sekolah baru di daerah terpencil, menyediakan beasiswa bagi siswa miskin, meningkatkan fasilitas seperti listrik, air bersih, dan sarana atau alat transportasi atau kendaraan. Pemerintah juga harus berperan aktif tanpa membawa kepentingan politik.